Iya. Sorry, ikut menunggu sebentar. Tadi saya ke kantor, ternyata kata staf Bung Munir lagi di salah satu kafe. Ya. Betul. Ya. Yang mana? Kafe apa ini? Halaman depan. Nah, pemirsa, pagi ini berbagi ada di salah satu lokasi kafe halaman depan, tepatnya di Citegal. Nah, Bang Agus, ini langsung saja nih, Ya. karena Bang Kumis sempat membaca satu berita, Ya. bahkan bukan dari satu media saja. Ya. Beberapa media memberitakan masalah dugaan penggelapan atau pak istilahnya di desa Cikayas ini loh. Oh, Cikayas itu ya? Ya. Kemarin rame itu. Nah, bahkan tertulis di situ, bahkan Bang Agus Munir sebagai kuasa hukum akan memeja bijokan, judulnya ngeri banget. Coba Om, itu sebatas untuk klarifikasi hukum, bener nggak sih informasi di media itu? Sebenarnya kami tim kuasa ya itu memang didatangi oleh sekitar 12 warga. 12 warga datang ke kantor Datang itu jam 10 malam. 10 malam. Nah itu pukul 22 mereka menyatakan kekecewaannya terkait dengan perbuatan oknum ketua kelompok. Ketua kelompok PKH Desa Cikayas, yang mana para masyarakat tersebut merasa uangnya itu tidak sampai ke mereka. Tanda kutip isinya dirugikan. Ya, hingga bertahun-tahun gitu ya. Kan kalau di PKH itu ada ATM itu KKS itu. Ya, betul. Mereka itu masyarakat yang datang itu tidak memegang kartu itu. Memegang terakhir itu bulan Agustus kemarin. Padahal secara aturan ya, itu harus dipegang oleh yang bersangkutan. Tanda kutip adalah pemilik si penerima itu. Ya, boleh dipegang oleh petugas PKH ataupun ketua kelompok, akan tetapi hanya di waktu pengambilan saja, ditunjukkan ke masyarakat ini isinya segini, karena masyarakat kan banyak masyarakat awam tidak bisa menggunakan ATM. Nah, mereka boleh mendampingi hal itu. Akan tetapi kalau dipegang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan contoh yang tidak baik. Nah, menurut Bang Agus Munir sebagai kuasa hukum, apakah dengan adanya pelaporan itu sudah diyakini ada satu pelanggaran hukum yang dilakukan dan tanda kutip sebuah kejahatan baik oleh kelompok ataupun perorangan? Jika dilihat dari cerita mereka, kronologis serta bukti yang sudah kami dapatkan, itu memang diduga ada tindak pidana penggelapan dan atau sebagaimana pasal 372 KUH pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun. Akan tetapi di luar itu juga ada ancaman dugaan tindak pidana sebagaimana pasal 374. Apa itu 374? Jadi penggelapan karena jabatan, dalam jabatan. Karena apa? Mereka ini kan ada jabatannya, tidaknya ya kan, menyalurkan dana pemerintah dari dinas sosial segala macam, hingga jabatannya itu disalahgunakan. Nah, pemirsa nampaknya jelas banget, tapi nampaknya harus diminum juga nih kopinya. Boleh saya minum? Ayo, karena ini punya Bang Agus nih. Sambil nyantai ya, Bang Kumis memang. Ini enak ini Bang Kumis nih. Silakan. Nah, kita lanjut lagi. Setelah Bang Agus Munir dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Bang Agus? Karena judul di satu pemberitaan itu akan memeja bijokan. Coba langkah-langkah apa saja? Jadi langkah kami yaitu memberikan suatu teguran hukum Dalam bentuk
sanksi kepada para pihak yang diduga tersangkut dalam permasalahan tersebut. Yang keduanya, kemarin beberapa hari memang mereka ini sempat mendatangi kantor kami. Siapa itu? Siapa? Jadi Mereka itu? ada ketua kelompok, ada anggota PKH-nya, dan beberapa orang yang kami tidak tanya satu persatu. Yang intinya ingin melakukan suatu mediasi, liputan sebelumnya, ya, restorasi justice, ya kan. Maka di sini kita harus kaji mediasi tersebut memungkinkan tidak untuk terjadi pemufakatan. Nah ini kedua pihak antara ya, yang merasa dirugikan, itu kan, dan merasa diuntungkan, tetapi melanggar secara undang-undang. ya. Untuk sementara memang kemarin hasilnya masih kosong, nihil, dikarenakan mereka ini tetap pada pendiriannya, tidak melakukan suatu tindak kejahatan sama sekali. Nah, dalam hal itu kita akan melihat apakah semua yang diutarakan oleh para itu itu bertentangan dengan bukti dan saksi yang kita miliki atau tidak. Jadi kami tidak akan berasumsi berotot-otot dengan mereka. Apabila mereka ternyata menyadari, ternyata yang melaporkan ke kita juga menyadari, ya kita bisa saja menempuh jalur mediasi. Akan tetapi apabila salah satu pihak itu ada yang kalau kata orang Sundanya maguguh, gitu ya, mengaku benar masing-masing, benar gitu, tidak ada salahnya kita buktikan di meja hijau. Nah, berarti istilah restorasi justice Ya, sebenarnya berlaku juga dalam kasus ini, ya bisa. kan? Dalam arti mediasi untuk kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Ya, Tetapi kesimpulannya bahwa kalau seandainya masih kedua belah pihak itu belum ada titik temu, ya, maka Bang Agus Munir dan rekan-rekan sebagai kuasa hukum tetap akan melanjutkan ke pengadilan. ya. Jadi kita lihat dulu beberapa hari ini apakah ada perkembangan yang mungkin sama-sama menguntungkan. Apabila memang tidak ada dan hal itu tidak mungkin untuk dilakukan suatu mediasi, ya memang hak dari pelapor atau orang yang dirugikan untuk melakukan suatu langkah hukum yang nyata. Nah, satu lagi itu, Ya, karena Bang Kumis untuk membuka fakta daripada peristiwa itu kan itu tidak sembarangan. Karena Bang Kumis juga menemukan dalam masih kaitannya dalam kasus ini bahkan ada oknum walaupun hanya sebatas WA yang mengatakan ancaman lah, tanda kutip, kalau menurut versi Bang Kumis itu sudah ancaman. Apakah nanti oknum tersebut dilibatkan juga? Ini artinya pidana, bukan hanya, tapi kasus yang berbeda. jadi memang ada satu ancaman ya. Jadi seseorang tersebut secara fisik itu kurang. Ada ancaman secara tertulis. Di situ ancamannya kalau tidak salah ada di 1, 2 di Facebook atau apa itu ya. Itu merupakan kita lihat dulu, kita kaji dulu apakah melanggar undang-undang ITE atau memang itu suatu pengancaman murni. Jadi Bang Kumis harus mengetahui ini ancaman tidak pidana ancaman yang dilakukan ya itu mengancam jiwa seseorang ini sudah dilakukan atau belum. Nah, itu harus dikaji apakah benar-benar membahayakan jiwa orang lain, keselamatan orang lain dan keluarganya atau tidak. Apabila nanti kita dalami dan memang itu mengancam keselamatan, maka kita pasti akan tidak lanjuti karena bagaimanapun ini adalah masyarakat miskin yang harus dibela. Sudah jelas dari mendapat PKH. Ya, Oke, terima kasih Bang Gus. Nah, pemirsa, obrolan singkat di pagi ini sambil menikmati secangkir kopi, dan ini ada ayam goreng ya di salah satu kafe yang letaknya di Kecamatan Sekedar, yaitu Kafe Halaman Depan. Sampai jumpa nanti bersama channel Bang Kumis Berbagi dan Bang Agus Munir dalam
Halo pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Saat ini Bang Kumis lagi di perjalanan menuju tempat persidangan, tepatnya di kantor pengadilan negeri Kabupaten Pandeglang, dan mungkin langsung ke Serang bersama Bang Agus Munir.